Jadi sukanya tuh waktu awal-awal dulu ya, sebelum ada corona itu kan kita offline. Iya. Jadi kita itu bisa saling bertukar pikiran sama teman-teman, apalagi waktu praktikum. Jadi kita itu bisa belajar bareng, terus Iya, oke. Silahkan Kak. motivasiku nggak motivasi buat kalian. Nggak ada, tergantung diri kalian sendiri. Kalau kalian mau ya Oke. niat, kalau udah niat ya tinggal usaha, kalau udah usaha jangan lupa doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini nih, kembali lagi di podcast Anywhere With You, yang mana pastinya akan ditemani oleh saya sendiri, yaitu Ibtisam Ulimazada dari Sekolah Tercinta ini, Akademi Farmasi Surabaya. Nah, di season kali ini pastinya juga akan bingung nih, bertanya-tanya siapa sih? Ini tamu kok cantik banget gitu. CBL cantik banget loh. Nah, bolehlah diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Sridewi, saya mahasiswa semester 6 di Akademi Farmasi Surabaya. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Berarti akan dipanggil Kak Tiara. ya? Oke, Kak Tiara. Di season kali ini nih, Anywhere With You mengangkat tema mending jago akademik atau non-akademik. Waduh, ini lumayan berat, namun kalau sudah didiskusikan ini udah enak ya, lancar gitu nggak sih Kak? Kak Tiara dikenal memiliki prestasi atlet anggar. Oke, Benar. atlet anggar. Teman-teman pada tahu nggak sih atlet anggar? Oke, sebelum kita masuk ke season pertanyaan, boleh nih Kak dijelaskan, apa sih itu atlet anggar? Anggar itu olahraga bela diri menggunakan senjata. Yang biasa senjatanya itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama itu ada senjata floret. Itu Oke. yang senjata paling ringan ya biasanya dikenal itu. Terus yang kedua itu ada sabel. Terus yang ketiga itu ada degen, senjata saya. Oke, ada banyak jenisnya ya teman-teman. Jadi bukan hanya udah anggar main pedang-pedangan aja seperti itu. Kadang ya dikenalnya seperti itu nih teman-teman. Maka dari itu tetap di stay tune Anywhere With You podcast. Nah, proses apa saja sih Kak yang mungkin sudah terlewati sehingga jalan suksesnya bisa meraih prestasi yakni atlet anggar? Prosesnya yang pertama itu saya kan baru masuk SMP itu baru kenal anggar ya. Karena dulu itu ekstra. Oh, oke ya. Jadi waktu itu coba-coba, terus ternyata kok asik. Ya udah akhirnya saya tekuni. Terus juga ada motivasi juga dari senior saya. Dia kan setiap ada pertandingan itu nggak luput dari yang namanya juara, selalu juara terus. Bahkan beliau ini udah sampai PON. Jadi saya tuh kayak langsung wah keren nih kayaknya. Iya. Aku harus bisa gitu Iya, kan. oke. Jadi ya udah Jadi ditekunin aja. salah satu motivasinya juga dari kakak kelas tadi itu Kak ya? Iya dari senior. Jadi bukan hanya motivasinya, aduh masa bisa kayak gitu, ternyata aku juga bisa gitu, aku juga bisa seperti itu. Nah, prosesnya mungkin itu. Nah, sampai saat ini apakah yang diraih hanya atlet anggar atau yang lainnya nih Kak? Hanya atlet anggar sih. Atlet anggar, namun tidak masalah ya Kak ya. Sesuai tema kita sekarang, yaitu mending jago akademik atau non akademik nih. Nah, kalau kakak sendiri gimana untuk menanggapi tema? Kalau bagi saya ya akademik juga penting, non akademik juga penting. Jadi 50-50. Oh, 50-50 ya teman-teman. Jadi gak ada yang namanya aduh mending akademik gak sih atau non akademik gak sih. Jadi benar-benar bisa diimbangi saja seperti Kalau itu. bisa keduanya kenapa enggak gitu. Oke. Kalau bisa keduanya apa enggak gitu kan. Bagaimana nih Kak cara menemukan minat kakak atau bakat kakak sehingga bisa berada di menjadi ya pemenang atau berprestasi di atlet anggar, ataukah memang ada sedikit tips atau triks dari kakak sendiri? Kan dari hobi ya. Jadi Oke. pertama itu suka, terus tiba-tiba ditekunin aja. Oke. Gitu. Berarti hanya dengan ditekuni atau memang, nah cara ditekuninnya itu Kak seperti apa? Ya kalau ada latihan ya hadir tepat waktu gitu, gak pernah bolos gitu kan namanya ditekunin. Oke, jadi gak pernah bolos teman-teman. Jadi bukan kita ya udahlah kita udah di atlet anggar, gak usah lagi sibuk ke sini ke sana. Namun memang harus ditekuni ya Kak ya. Dan memang meskipun ya kita mendengar kata tekun itu susah nggak sih atau mudah? Nah, menurut Kakak gimana? Susah sih, karena kita kan juga ada akademik itu tadi loh, tentang pelajaran. Jadi pinter-pinter bagi waktu aja sih gitu ya. Oke, jadi skala prioritas juga Kak ya, bukan hanya kita ya udah kalau udah latihan selesai, namun memang harus adanya skala prioritas. Namun kalau Kakak sendiri nih, bagaimana juga mengembangkan potensi tersebut? Meskipun dibilang itu hobi jadi gampang, namun nggak mudah juga Kak kadang didengar. Iya sih, untuk mengembangkan itu tadi ya. Dikembangkannya ya kembali lagi mengatur jadwalnya itu tadi. Karena saya kan orangnya suka lalai gitu ya, suka lupa waktu. Jadi saya buat alarm di HP saya tulis di note juga biar bisa bagi waktunya gitu.
Jadi sangat penting ya teman-teman, bukan karena alarm di HP itu udah buat untuk ngebangunin aja gitu, namun memang bisa menjadi wishlist ya Kak Iya, untuk bisa kita sendiri. terjadwal. Oke, mendorong kita untuk bisa berpotensi seperti itu. Nah, dan untuk Kakak sendiri nih, kenapa bisa memilih atlet anggar dan bagaimana hingga saat ini bisa memberanikan, oh aku bisa nih di atlet anggar seperti itu. Sebelum saya terjun di olahraga anggar nih ya, Oke. dulu itu pernah ikut bulu tangkis, terus pernah voli juga, Oke. basket, tapi semuanya nggak cocok. Tapi setelah Oke. saya ke anggar ini, kayak ada chemistry gitu, jadi ya udah saya tekuni, terus ya sampai di detik ini tuh. Oke, jadi memang sudah banyak melampaui proses ya Kak ya, Sudah bukan dicoba hanya semua. langsung-langsung udah atlet anggar. Jadi memang Enggak. banyak nih teman-teman. Jadi bukan hanya kita pengen mengetahui minat bakat kita atau potensi kita dengan cara ya udah pilih satu stagnan. Nah, jadi memang benar-benar kita mencoba dulu hal-hal yang baru maupun hal-hal yang perlu kita coba seperti itu. Nah, untuk sekarang nih Kak, boleh tahu juga ya, semester berapa sih Kak? Semester 6. Semester 6 ya. Jadi meskipun semester 6 ini kakaknya cantik banget ya, masih muda banget nih teman-teman. Jadi kalau mau hubungi langsung bisa di bawah ini nomornya. Deskripsi. Enggak lah. Just kidding teman-teman. Aduh nanti banyak yang ngechat malah. Nah, untuk kakak sendiri juga, apakah memang cukup sampai di situ saja? Dan sesuai tema kita, mending jago akademik ataupun non akademik. Nah, ya udah deh cukup di situ udah meraih prestasi atlet anggar, gak ada lagi kontribusi ataupun memang ada seperti itu di Akpar sendiri. Ada, saya juga ikut UKM, saya juga ikut organisasi lain. Kalau misal ada baksos, saya ikut baksos, terus kepanitiaan itu nggak luput ya. Saya juga ikut BEM. Oke, Jadi jangan lupa aktif ya di dunia Iya. di kampus itu, di lingkup kampus. Namun gimana nih Kak, tanggapan tentang kalau keteteran gimana? Itu kan terlalu berat terkadang seperti itu. Nggak pernah keteteran sih ya, karena itu tadi ada wishlistnya. Oke, jadi memang sangat penting ya teman-teman ketika kita udah menyiapkan wishlist, kalau udah waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar. Namun kalau memang sudah seperti itu Kak ya, dipadatkan dengan pembelajaran ataupun prestasi dan acara lainnya, bagaimana juga cara membagi waktu dengan teman? Kalau saya ya, pelajaran Iya. sama latihan saya, itu saya prioritaskan belajar saya. Kalau misal mereka tabrakan, saya lebih milih pendidikan saya dulu. Jadi latihan itu mungkin masih bisa di lain hari. Kayak misal nih ada kasus, besok kan saya sidang itu terakhir Juni, dan di Iya. Juni itu juga saya ada pertandingan. Berarti caranya gimana? Saya harus mempercepat sidang saya sebelum Juni, lalu setelah itu saya fokus ke latihan saya untuk pertandingan itu. Jadi harus ada target juga Kak ya. Bener. Jangan langsung udah pokoknya UKM aku banyak, ini banyak, udah banyak poin, tapi kita belum bisa ngatur waktunya seperti itu. Nah, karena di sini Kakak sebagai mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya pastinya, menurut Kakak sendiri ketika ada lomba ataupun ingin mengikuti beberapa kompetisi seperti itu, apakah ada dukungan lebih dari dosen, sivitas maupun kemahasiswaan? Ada, 100% didukung. Oke, jadi 100% ya, nggak ada yang ya udah berangkat sendiri. Enggak, pasti ada dukungan lewat apa gitu. Berarti teman-teman nggak usah khawatir juga nih, aduh nanti ikut lomba malah diterantarin ataupun nggak disupport seperti itu. Ternyata memang 100% Kak ya. Iya, dapat support kok. Oke. Dan pastinya dari tadi kita sudah berbicara masalah mending jago akademik atau non akademik sih, ternyata memang harus diimbangi. Nah, kalau Kakak sendiri gimana nih cara mengimbangi itu sendiri? Caranya ya dari diri kita sendiri kan. Kalau kita mau dua-duanya bisa ya bisa. Oke. Gak ada tips lain nih Kak untuk teman-teman jadi biar bisa ngebagi waktu juga ataupun selain wishlist tadi itu atau yang lainnya? Enggak sih, kalau mereka punya niat ya pasti bisa jalan kan. Oke, berarti hanya niat nih ya, niat langsung lakukan gitu ya. Niat dulu, habis itu usaha. Jangan lupa doanya. Oke, jadi kalau udah usaha aja ya sia-sia, doa juga. Hanya doa, maksudnya tanpa usaha ya juga sia-sia. Jadi semuanya harus berimbang juga, ya ikhtiar, ya usaha juga doa teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, memilih Akademi Farmasi Surabaya, pilihan sendiri atau memang suruhan atau paksaan nih Kak? Balance antara orang tua dan saya. Jadi kan setelah ini saya juga mau kerja. Jadi di sini kan juga cuman ada D3 di Ketintang ini aja. Makanya saya masuk ke sini. Lagian juga banyak info-info kalau lulusan dari sini itu dapat kerjanya tuh udah pasti enak. Makanya saya di sini. Oke, jadi udah survive Kak ya dari kampus ini. Jelas. Oke, kalau balance ini berarti kan dalam artian orang tua mendukung, diri sendiri juga semangat nih untuk menempuh di D3 Farmasi. Namun ada kalanya nih Kak ya, kadang kita juga perlu survive juga nih kampus, melainkan bukan hanya balance dari orang tua, namun
ada juga lulusan. Oh, lulusannya udah langsung kerja loh, seperti itu. Apakah survei kampus sudah dilakukan dan hanya mendapatkan lulusan saja, Kak, atau yang lainnya? Ya, setahu saya kalau kampus ini tuh fasilitasnya udah oke. Apalagi Oke. labnya itu juga udah lengkap kan alat-alatnya itu, Iya. dosen-dosennya. Dosennya aja alumninya dari ada yang dari luar negeri, terus apa Oke. kampus ternama di Indonesia. Iya. Jadi kan mereka beliau-beliaunya itu memberikan informasi tentang ilmu itu sudah ter-up to date. Jadi saya udah yakin Oke. kalau ini tuh kampus D3 terbaik menurut Nah, itu saya. teman-teman ya, insya Allah Akademi Farmasi Surabaya yaitu kampus D3 terbaik ya, insya Allah, amin. Nah, jadi untuk teman-teman di sana yang masih bingung, aduh mau kuliah di mana nih, katanya mau farmasi tapi takutnya susah. Susah nggak sih Kak farmasi? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya. Banyak gampangnya atau susahnya nih? Kalau niat ingin belajar gampang, Oke. kalau buat kalian yang suka leha-leha mungkin susah. Oke. Jadi boleh leha-leha cuman jangan terlalu berlebihan ya Kak Ya ya. istirahat boleh, menyerah jangan. Oke. Itu ya beberapa quotes nih yang bisa kita ambil. Nah, itu juga Kak, seorang manusia pastinya tidak luput dari kesalahan dan pastinya ada kelemahan dari kita sendiri. Nah, kalau Kakak sendiri nih, gimana sih cara Kakak ngatasin kelemahan atau malas deh saat belajar ya malas ataupun pengen meraih prestasi itu juga malas, gimana tuh Kak caranya? Kalau saya adain mid time sih. Jadi mungkin Oke. kita 1 minggu tuh sibuk terus gitu ya. Dan terus besoknya kita udah longgar. Itu jangan terus dilonggarin. Oke, iya. 1 hari aja mungkin cukup buat mid time, nonton film atau kita Oke, oke. tidur mau seharian nggak apa-apa. Yang penting besok kita harus beraktivitas lagi. Oke, ini teman-teman nih ya yang pasti di sana banyak dong yang masih suka HP-an. Itu nggak masalah nonton ataupun kita ada kesukaan sendiri nih. Namun memang harus ada batasannya ya, Kak. Bukan ya udahlah 1 minggu untuk main, 1 minggu belajar ya. Bukan seperti itu, namun bisa terimbangi seperti itu Kak ya. Nah, apa sih Kak suka duka yang dihadapi selama masa kuliah? Terlebih Kakak sudah semester 6 nih, pastinya banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Suka dukanya itu kalau saya pribadi banyak dukanya. Oh, banyak dukanya ya. Aduh, sorry banget nih Kak. Jadi sukanya tuh waktu awal-awal dulu ya sebelum ada corona itu kan kita offline. Iya. Jadi kita itu bisa saling bertukar pikiran sama teman-teman, apalagi waktu praktikum. Jadi kita itu bisa belajar bareng, terus Iya, oke. kita kan kalau ada organisasi itu bisa saling kenal langsung, temu langsung gitu ya. Iya. Sekarang kalau online tuh menurut saya lebih susah buat nangkep ilmunya kalau dosen nerangin Benar-benar. materi. Terus kalau organisasi juga kita cuma bisa rapat via Google Meet gitu-gitu Oke, aja. oke. Jadi nggak bisa tahu karakter langsung dari anaknya Iya. gitu. Jadi itu sih yang menurut saya lebih dukanya itu. Jadi memang benar-benar kita harus bisa menyesuaikan juga Kak ya di saat pandemi ini maupun online offline. Jadi supaya kita juga bisa efektif dan aktif gitu ya Kak ya saat pembelajaran. Nah, mungkin itu pengalaman ya yang bisa kita ambil tadi. Nah, ini juga nih Kak, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu tipsnya kita ketika kuliah ataukah enggak kita harus niat IPK kita harus tinggi nih supaya kita lulus atau memang ada yang lainnya Kak? Itu tergantung dari diri orang masing-masing ya. Tapi kalau saya IPK harus di atas 3. Kalau bisa 3,5 ke atas gitu. Karena ya biar besok ya misal dilihat anak kita kan kayak, wih mamaku pinter gitu kan. Ada sisi terkeren buat diri kita sendiri gitu. Jadi menjadikan satu kebanggaan ya Kak ya, bukan karena memang aduh udah deh sesuai tema kita mending jago akademik atau non akademik sih, karena memang udah kita dapat prestasi udah IPK rendah aja nggak apa-apa, tapi bukan seperti itu teman-teman. Jadi kita usahakan terlebih dahulu IPK harus standar ataupun memang sudah target sendiri sehingga ada kebanggaan untuk kita ataupun nanti untuk anak-anak kita gitu ya Kak ya. Aduh udah mikir anak nih ya. Abang udah BTW ada pasangan ya Kak ya? Ada. Oh ada. Teman-teman. Mau tahu nggak? Oh iya boleh. Nggak kelihatan sih. Maksudnya seperti apa nih Kak? Goib. Oke, teman-teman, jadi ini mungkin akan disensor ya karena goib teman-teman. Nah, ini Kak juga boleh diceritakan nggak sih Kak di saat atlet yang menjadi atlet anggar ketika berkompetisi ada sih Kak bertemu dengan cedera ataupun memang sering banget nih cedera? Lebih sering sih, soalnya kan dia main pakai listrik kan. Oh, Jadi iya, kalau oke. ada konsletnya atau apa kan kita nggak ada yang tahu. Pernah sih waktu itu jari-jari aku kukunya tuh sampai kayak berdarah gitu karena ketusuk. Terus belum lagi memar-memarnya kena tusuk itu kan. Cedera kaki juga pernah. Ya itu banyak. Namun kan kalau seperti itu juga ada kerugian untuk kita sendiri Kak. Jadi bagaimana nih Kak cara ngatasin cedera itu juga? Karena kan kalau setiap lomba akan seperti itu nantinya memang ya sakitnya juga ke kita. Ya itu tadi
kan saya mainnya pakai hati gitu kan. Saya udah pakai hobi. hati ya teman-teman. Namanya hobi kan udah kesukaan. Berarti kan ya harus ditekuni kalau emang suka gitu. Ya, karena memang apapun Iya, hal, aku sesuatu milih hal. dia, berarti itu udah. Oke, ya, Gitu. ya udah aku tekuni nih, aku Iya. pegang gitu, aku jaga baik-baik karena Apapun memang resikonya aku terima gitu. iya, Karena oke. aku udah milih gitu kan. Iya. Karena memang teman-teman kalau kita sudah menjalani dengan hobi kita, itu udah kesukaan kita. Insya Allah akan berjalan lancar. Nah, Kak, boleh juga dong ini diceritakan ketika Kakak menghadapi kebosanan. Pastinya kan kita juga akan ngadepin bosan nih, Kak. Aduh, bosan nge-kompetisi nih, aduh bosan belajar nih. Nah, gimana kalau Kakak sendiri ngatasin itu? Kalau bosan belajar kayaknya sering ya. Oke, Ya sering. itu tadi kembali lagi kita harus memanage waktu. Mungkin sekarang mau santai-santai, ya nggak apa-apa. Besok tapi jangan. Maksudnya sekarang terus besoknya nggak boleh malas lagi. Kasih jeda-jeda gitu. Jangan keterusan ya, Kak ya. Aduh, Mm-mm. bosan terus bosan Nanti jadi terus. mahasiswa abadi. Jadi bukan yang aduh mahasiswa abadi bagus banget sih namanya, ternyata memang artinya aduh semoga dijauhkan gitu Kak ya. Amin. Nah BTW nih Kak, ada nggak sih Kak inovasi baru untuk AFS ataupun memang Kakak dari awal aduh aku punya inovasi nih untuk AFS? Ada inovasinya. Eh di sini kan mungkin nggak hanya atlet anggar ya, Iya. ada, cuman kita nggak tahu. Jadi kalau bisa ya mungkin ada tambahan UKM anggar. Oke, Gitu. ini mohon maaf ya untuk ini sasarannya langsung ya tepat Iya ya. langsung. Terus ada lagi mungkin ada tambahan UKM renang ya. Oke, ini banyak banget ya, kita bisa list loh sekarang ini teman-teman. Kita perbanyak UKM-nya biar Iya. mahasiswa-mahasiswa itu nggak cuman belajar mulu gitu. Kan biar mereka juga bisa mengembangkan potensinya yang lain kayak apa. Oke, biar tidak jenuh belajar juga Kak ya. Mm-mm. Oke. Nah, sejauh ini apa sih Kak kontribusi yang sudah diberikan ke AFS? Atau memang hanya atlet anggar atau memang ada kok yang lainnya? Gak ada. Aduh ini kita bisik-bisik ya teman-teman, kalau ini rahasia nih. Oke, jadi memang meskipun tidak terlalu banyak, 1, 2, 3 pun itu akan terasa bangganya ya Kak, ikut seneng juga, maupun dosen sivitas yang ada di Akademi Farmasi Surabaya itu akan mendukung penuh apapun yang kita ikuti selagi itu positif dan terlebih maupun prestasi akademik dan non-akademik. Sesuai tema kita, mending jago akademik atau non-akademik sih? Nah, jadi Kak Tiara sendiri yang mana pernah memenangkan atlet anggar, kalau boleh tahu juara berapa nih Kak? Untuk pertama kali saya ikut anggar, juara yang pertama kali saya dapat itu juara 3 tingkat kota. Oke. Untuk tingkat yang paling tinggi yang pernah saya raih itu juara 3 juga tingkat Asia Tenggara. Oh my god, ini bisa upload online ya teman-teman ya, kalau saya sudah offline ini. Dan boleh juga nih Kak diceritakan, mungkin memang bukan hanya inovasi maupun impian, melainkan impian Kakak di Akfar ini apa sih Kak yang belum tercapai? Ini udah semester 6 loh, apa aku bisa kejar ya impian aku ini? Pengen sih semester ini dapat IPK 4. Oke, jadi itu impiannya teman-teman. Kita doakan bareng dong, karena kalau doanya udah banyak, insya Allah terkabulkan nih. Amin. Selain itu apa Kak? Ya, Oh, gak ada ya teman-teman ya. Memang suka berbisik nih kakaknya. Nah, teman-teman pastinya banyak ya yang bisa kita ambil pelajaran di sini maupun pengalamannya. Yang mana kita memang harus menekuni salah satu ataupun satu-satunya yang harus kita tekuni sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kalau Kak Tiara sendiri tadi memang benar-benar aku suka dengan atlet anggar, jadi memang benar-benar ditekuni dan alhamdulillah menghasilkan yang terbaik seperti itu. Nah, Kak Tiara mungkin memang pernah nih Kak bukan hanya suka duka di kampus melainkan di pengalaman. Jadi apa sih Kak yang sudah ditemui, dijalani dan ditempuh selama berprestasi? suka dukanya waktu itu pernah ya, kita ada kejuaraan Piala Wali Kota. Oke. Piala Wali Kota itu buat masuk ke SMA negeri waktu itu. Iya. Itu aku pernah ikut pertandingan terus juara kan. Iya. Tapi ada gangguan di koninya di milik anggar itu. Jadi kayak ya udah kita gagal, nggak bisa masuk. Ditambah pendaftarannya itu telat. Dia udah masuk ke swasta. Terus ada lagi juga waktu SMA itu kan buat masuk ke SNMPTN gitu Oh ya. iya iya. Kena blokir. Jadi nggak bisa nyantumin sertifikat-sertifikat itu tadi. Oke. Itu sih yang paling duka. Apa sih Kak yang dirasakan pada saat itu?
Ya anggap aja kita udah usaha tapi hasilnya nggak sesuai, kan sakit. Iya, oh my god, oke. Memang kalau nggak sesuai itu sakit banget gak sih Kak? Ya mungkin teman-teman bisa ngerasain ya meskipun yang nonton online ya nggak langsung di sini, namun memang ketika kita mengharapkan sesuatu nih, terus nggak bisa sesuai ekspektasi kita ya rasanya sakit gitu loh. Apalagi jangan pernah ngarep ke manusia nggak sih ada kata-kata Bener. seperti itu? Mm-mm. Oh pernah ya berarti Kak ya kok bener-bener banget. Oke, jadi teman-teman, pastinya di sini kita harus memang menekuni apapun yang terjadi. Nah, pada saat itu pernah ngerasain down nggak sih Kak? Pernah? Nah, itu cara ngebangunnya gimana tuh? Kadang memang kita susah nih cara ngebangun ketika kita sudah down. Tinggal beli semen dibangun lagi. Oh, Enggak sih. fine. Jadi nih kita filosofi aja ya teman-teman. Kadang memang yang paham bahasa-bahasa seperti ini ya, Enggak sih, buat nggak down lagi itu tergantung dari diri mereka masing-masing. Aku juga punya temen kok, mereka itu down. Terus udah dikasih omongan-omongan positif ya. kayak kamu nggak boleh gini-gini. Tetap aja down, nggak bisa kalau nggak dari kemauan dia sendiri gitu Oke. kan. Ini lagi nih Kak, beberapa nih ya, terkadang memang kalau kita sudah dapat prestasi ataupun kita punya kemampuan dan bakat, beberapa teman terkadang nih ada yang support ataupun berkebalikan. Nah, seperti lo udah menang atlet, udah lupa ya. Nah, seperti itu. Gimana tuh Kak cara nanggapinnya? Ada sih. Ini tapi nggak tentang atletnya. Oke, ya. Tentang? Punya sahabat, tapi dia lebih milih kerja dan aku kuliah. Akhirnya kalau setiap mau ketemuan itu kayak suka nyindir-nyindir. Iya kamu kuliah gini-gini. Aduh, ini siapa Hidupnya, nih? Aduh, hidupnya siapa pasti nih? terjamin gitu. Terus Oke. padahal di balik itu semua aku juga iri kayak kamu enak bisa punya duit sendiri, beli ini beli itu terserah. Oke. Sedangkan aku masih beban keluarga. Nah, Padahal kita semua kan punya sisi positif negatif ya. iya. Mereka aja nggak sadar gitu. Iya, mereka taunya cuma enak-enaknya doang, terkadang seperti itu Kak. Karena memang sudah jelas ya, just judge book it's by cover. Jadi jangan pernah nilai orang dari covernya aja. Terkadang kita memang sudah diatur, ditakar sebagaimana cobaan kita, ujian kita, dan harus kita lewati. Nah, untuk teman-teman di sana juga, nah ketika kita melihat nih ya, aduh ini pasti enak nih, hidupnya enak, menang terus ini itu, terkadang memang mereka juga tidak tahu apa yang sedang kita hadapi seperti itu. Apa cuma seperti itu Kak tanggapan Kakak atau memang ada yang lainnya? Ya pernah sih baru-baru ini kan aku Oke. lagi latihan ya, sering latihan buat pertandingan Juni besok. Iya. Terus ditambah lagi aku juga mau mendekati sidang, ujian kompetensi. Itu teman aku kayak gak usah ikut anggar lagi lah, sertifikatmu udah banyak gini-gini, fokus ke ini aja. Padahal mereka nggak tahu di balik itu semua. Kadang aku juga bisa bagi waktu. Malamnya Iya, itu oke. sampai larut, aku ngerjain tugas aku. Sebelum itu kan juga latihan. Mereka nggak tahu, cuma mereka lihat aku aja yang suka sibuk sana sini gitu. Iya, oke. Tapi kalau udah seperti itu, apa sih yang Kakak lakuin atau memang udah diam diri atau memang ada sih healing terbaik, oh dengerin musik deh, seperti itu? Ya diem aja, nanti kalau aku yang sukses kan mereka juga ikut seneng Iya, gitu. oke. Jadi memang jangan pernah kita ada pikiran, aduh ini nih lagi ngomongin aku atau seperti apa, kita dendam. Karena memang sudah jelas balas dendam terbaik itu adalah menjadikan diri lebih baik seperti itu Kak ya. Nah boleh nih Kak pesan-pesan untuk teman-teman ataupun memang ada motivasi dan ada beberapa quotes nih untuk teman-teman supaya bisa semangat sesuai dengan tema kita, mending jago akademik atau non akademik sih? Silahkan Kak. Motivasiku nggak motivasi buat kalian, nggak ada, tergantung diri kalian sendiri. Kalau kalian mau ya niat, Oke. kalau udah niat ya tinggal usaha, kalau udah usaha jangan lupa doa. Terus kalau motivasiku ini nggak ngaruh, ya udah itu urusan kalian, kan setiap orang beda-beda. Dan mungkin untuk pesan nih Kak, sesuai tema kita tadi, mending jago akademik atau non akademik? Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Oke, itu ya teman-teman bisa nih kita taruh di timeline kita ya. Kalau harus dua, kenapa harus satu seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin memang sudah lama atau memang masih sebentar ya kita ini udah ngobrolnya. Padahal memang benar-benar asik ya kalau kita mengobrolkan masalah benar-benar nyata seperti itu. Nah, gak terasa nih Kak, udah beberapa menit kita berpodcast ya di Anywhere With You yang pastinya banyak sekali info, edukasi maupun beberapa pengalaman yang harus kita ketahui sehingga kita bisa belajar di pengalaman itu. Nah, kalau Kakak sendiri juga nih sebelum menutupi podcast hari ini, bagaimana sih Kak cara Kakak sehingga berada di kehidupan saat ini, titik ini, melewati banyaknya ya jurang-jurang tersebut maupun tugas-tugas nih, tugas-tugas dari
pembelajaran mata kuliah ataupun memang benar-benar ketika tadi bisa membagi waktu, oh ini lomba, besok aku masih praktikum ataupun yang lainnya? Yang pertama ya dukungan orang tua. Terus ditambah lagi saya tuh orangnya kayak gengsian gitu loh. Oke. Karena keluarga saya kan dari keluarga kesehatan, tante-tante, Oke, iya, kakak-kakak iya, iya. saya. Jadi mereka tuh kayak hebat. Terus saya tuh malah berpikiran kalau saya nggak hebat, orang tua saya malu gitu kan. Ya, paham, Jadi paham, paham. kita nanemin di diri kita sendiri, aku harus bisa gitu kan. Jadi meskipun dimanapun kita berada, kita harus tetap bisa gitu Kak, ya. Meskipun di lingkup keluarga manapun, pokoknya kita harus bisa gitu. Motivasi tadi kembali ke diri kalian sendiri, gak ada motivasi yang khusus ya, Betul. melainkan ya kalian sendiri ayo berusaha gitu loh. Jadi jangan perlu gebrakan yang keras gitu loh ya. Jadi kita udah harus bisa bagaimana kita berproses dan berpengalaman seperti itu. Nah teman-teman, Sobat Anywhere With You, pastinya jangan lupa juga ya untuk selalu stay tune di podcast kami yang mana pastinya banyak sekali nih edukasi, pengalaman, dan informasi selanjutnya. Nah, siap-siap, siapa tahu kamu selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin sekian ya dari podcast hari ini bersama saya Ibtisam Limazada. Dan saya Tiara. Oke, see you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.